Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita masih membahas mengenai cara mengaktifkan NPWP yang statusnya NE ataupun tidak aktif. Topik ini sangat banyak dicari di YouTube karena memang sangat diperlukan sekali. Banyak sekali yang memerlukan cara bagaimana mengaktifkan NPWP yang statusnya NE ini. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara mengaktifkan NPWP, saya akan jelaskan sekilas mengenai status NPWP itu ada berapa macam. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu aktif. Jadi kalau aktif ini berarti wajib bayar pajak dan lapor pajak dan lancar ini dalam pelaporan pajak tiap tahunnya. Yang kedua, statusnya non-efektif, NE singkatannya ya. Jadi ini biasanya nggak lancar nih, ataupun tidak pernah laporan pajak, laporan SPT 2 tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah statusnya DEL ataupun sudah dihapus. Nah, ini siapa aja yang memerlukan untuk mengaktifkan kembali NPWP yang statusnya NE. Yang pertama biasanya untuk syarat pengajuan kredit. Memang tidak semua bank sih perlu untuk mengaktifkan kembali NPWP-nya. Tapi ada beberapa, setahu saya ada BRI sama BTN. Jadi kalau sudah di ACC, kemudian mau pencairan ini harus diaktifkan kembali ya status NPWP-nya. Terus ada juga syarat buat masuk kerja. Jadi kalau sudah diterima, nanti dicek NPWP-nya sama RD. Kalau tidak aktif, ini harus diaktifkan ya. Karena buat syarat untuk keperluan pembayaran pajak penghasilannya. Ada juga yang mengaktifkan untuk syarat daftar NIB, nomor induk berusaha. Ini harus aktif juga status NPWP-nya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk daftar NPWP istri. Karena syarat utama daftar NPWP istri yaitu status NPWP suaminya harus aktif. Jadi ketika dimasukkan nomor NPWP suaminya itu tidak aktif, maka pendaftaran NPWP istri tidak bisa dilanjutkan. Kalau belum punya gimana? Ya belum punya berarti daftar dulu, baru daftar NPWP suami dulu, baru daftar NPWP istri. Meskipun sebenarnya NPWP istri ini baiknya sih gabung aja ya dengan NPWP suami, karena kalau punya sendiri nanti ribet di laporan pajak tiap tahunnya. Nah, sebab tidak aktif, ya sebab tidak aktif itu kenapa kira-kira? Nah, ini kalau NPWP baru, pastikan pas isi penghasilan, pas control penghasilan, itu pilihnya 4,5 ya. Kalau di bawah 4,5 ini nanti statusnya otomatis itu tidak aktif. Tapi kalau controlnya 4,5 juta ke atas, meskipun NPWP baru, secara otomatis langsung aktif. Makanya jangan salah contreng, pilih penghasilan. Nah, kalau yang NPWP lama tidak aktif, ini biasanya nggak pernah laporan SPT. Karena laporan SPT itu kan wajib meskipun belum ataupun tidak ada penghasilan. Jadi tetap harus lapor SPT tiap tahun. Itu kewajiban yang punya NPWP. Kewajibannya lapor SPT dan lapor pajak dan bayar pajak. Nah, ini kita jelaskan alur aktivasi NPWP-NE ya. Kalau untuk yang baru ataupun yang lama, tetap harus menghubungi helpdesk pajak dulu nih. Jadi kalau nanti NPWP yang baru buat terus tidak aktif, biasanya dari sini akan diarahkan hanya mengisi formulir aktivasi saja. Tetapi kalau yang sudah lama punya NPWP-nya, terus tidak aktif, terus mau mengaktifkan lagi, biasanya ketika menghubungi sini disarankan untuk membuat laporan SPT. Namun sebelum laporan SPT tentu harus buat EVIN dulu.
Karena untuk bisa login ke djponline.pajak.go.id ini harus punya EVIN terlebih dahulu. Itu ya. Jadi ini apa alurnya ya, hubungi Satgas Pajak. Nanti saya kasih tahu juga caranya bagaimana menghubungi. Ada bisa melalui Krim Pajak, live chat di pajak.go.id, kemudian ada juga di WhatsApp. Nah ini yang favorit saya ya, ataupun yang saya rekomendasikan ketika ada permasalahan pajak menghubungi kantor pajak terdaftar melalui WhatsApp ya. Kemudian ya buat EVIN, lapor pajak udah deaktif. Jadi gitu intinya ya. Jadi intinya untuk mengaktifkan NPWP yang NE itu intinya adalah buat laporan SPT tahunan secara online di djponline.pajak.go.id. Setelah itu otomatis aktif. Namun sebelumnya tentu harus buat EVIN dulu, diaktifkan, kemudian lapor SPT, baru kemudian aktif. Jadi sudah paham ya sampai sini cara mengaktifkan NPWP yang statusnya NE. Nah, bagaimana caranya menghubungi ataupun ingin mengetahui nomor WhatsApp kantor pajak itu? Saya kan nggak tahu ya. Caranya sebenarnya gampang banget. Nah, teman-teman bisa langsung ke Instagram. Jadi ke Instagram, coba cek lagi di NPWP-nya itu terdaftarnya di kantor pajak mana. Biasanya di pojok bawah kanan itu ada terdaftar tuh KPP Pratama mana. Misalkan saya contohkan KPP Pratama Karawang. Nah, teman-teman tinggal ke Instagram, tinggal buka bisa melalui laptop ataupun HP-nya, tinggal ketikkan pajak Karawang. Nah, ini sudah muncul ya, pajak Karawang. Nah, ini tinggal diklik, terus muncul seperti ini. Tinggal dilihat di bio-nya ya. Tinggal lihat di bio-nya, terus klik yang ini. Nah, ini nanti akan muncul nih beberapa layanan-layanan. Nanti teman-teman tinggal pilih konsultasi ataupun yang ada EV-nya ya. Setelah itu langsung terhubung dengan pegawai pajaknya, helpdesk pajaknya. Di situ teman-teman ataupun sahabat pajak bisa langsung bertanya, saya mau buat EVIN bagaimana caranya. Nanti dari dia akan memberikan syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Itu setelah dilengkapi, tinggal dikirim balik ke kantor pajak tersebut ya. Terus setelah dapat EVIN, nah teman-teman harus aktivasi dulu tuh. Aktivasinya di mana? Di sini nih ya. Di djponline.pajak.go.id. Pokoknya tinggal ketikkan aja ya djponline.pajak.go.id. Nah, teman-teman jangan langsung masukkan NPWP dan EVIN di sini, bukan di sini, tetapi harus di sini nih ya. Ini sebentar. Ini harus melalui sini dulu guys ya. Nah, belum registrasi. Jadi harus ke sini dulu ya. Oke, klik ini, baru kemudian muncul, masukkan nomor NPWP dan EVIN-nya. Tinggal klik submit. Setelah itu langsung muncul semua tuh. Tinggal nanti buat kata sandi, masukkan email baru. Kalau memang emailnya berubah ataupun nomor HP-nya nggak sama, tinggal dimasukin dengan data yang sekarang. Oke deh, setelah disubmit tinggal cek email lagi. Akan ada email masuk, email aktivasi akun DJP. Setelah itu tinggal masuk lagi dan tinggal buat laporan. Tinggal pilih menu lapor. Saya kira cuman itu aja sebenarnya, gampang banget cara mengaktifkan NPWP yang statusnya non-efektif. Nah, mungkin yang jadi kendala ini adalah bagaimana cara lapor SPT-nya ya. Cara lapor SPT-nya teman-teman bisa lihat di YouTube tutorial lapor SPT online. Nanti akan muncul tuh caranya, sudah lengkap banget. Baik, gitu aja. Semoga informasi ini membantu teman-teman yang ingin mengaktifkan NPWP yang statusnya non-efektif untuk berbagai keperluan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.